Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan anak-anak kita yang sedang ujian, ada yang ujian sekarang anak-anaknya? Oh, anak saya masih belum selesai. Iya. Anak saya masih lagi ujian. Iya, dua-duanya masih ujian. Yang di pesantren masih ujian, tiga-tiganya, kok dua? Tiga-tiganya lagi ujian. Maksudnya yang di pesantren sama yang di rumah gitu. Iya, yang di pesantren lagi ujian, yang di mana? Yang tidak di pesantren juga lagi ujian. Iya. Tahu kayaknya udah selesai yang SD-nya, yang di pesantren Darul Ulum sudah selesai, mungkin SMP-nya yang lagi praktek apa gimana tuh. Iya. Tapi mudah-mudahan anak-anak kita lancar, sukses dan berhasil, sukses dunia akhirat. Iya. Karena memang sangat mengkhawatirkan sekali anak yang kita miliki ini, Masya Allah, itu adalah satu kebahagiaan, sumber kebahagiaan, buah cinta. Buah cinta. Jadilah kita memiliki anak. Memang Rasulullah mengatakan demikian. Al-aulad thamratul mahabbah. Anak-anak ini adalah buah cinta. Ya, buah cinta kita. Kita pun buah cinta orang tua. Orang tua pun buah cinta nenek kita sama kakek kita. Nenek kakek kita pun adalah buah cinta buyut kita. Buyut kita juga buah cinta. Udahlah, pokoknya semuanya. Sampai ujung-ujungnya buah cinta Adam dan Hawa, terus gitu ya. Dan sampai kita punya anak. Dan ternyata anak ini bukan hanya sekedar buah cinta. Rasulullah sudah kasih warning yang sangat berat sekali. Walaupun anak itu buah cinta, tapi yang namanya anak itu adalah apa coba? Kata Rasulullah. 4 hal yang Rasulullah langsung menyebutkan di situ. Sungguhnya anak itu adalah sumber, dikatakan mahzanatun, sumber kesedihan. Iya, pernah ingat kan? Iya, berapa kali kita sedih sama anak. Iya, anak sukses sedih, anak tidak sukses sedih. Iya, anak, Masya Allah, di dunia kalau anak bikin sakit hati kita, mungkin masih bisa diobati. Tapi kalau di akhirat, kalau sudah anak bikin sakit hati, jermusin orang tuanya ke neraka, nggak bisa diobatin. Berapa banyak orang tua menjadi ahli surga karena anaknya, tapi juga berapa banyak orang tua menjadi ahli neraka karena anaknya. Hati-hati. Ya, sesungguhnya anak ini sumber kesedihan, sedih bawaannya, capek, lelah, itulah anak. Jujur saya tanya bunda, pernah bunda netesin air mata karena anak? Itu mahzan, sering. Sumber, dikatakan mahzanatun, sumber kesedihan, iya, sering. Itulah resikonya. Ibu gampang kalau nggak mau disakitin sama anak, gampang caranya, nggak usah punya anak. Iya. Tambah sedih kalau gitu ya. Makanya semua punya resiko. Saya mah nggak mau tabrakan di jalan raya. Ya udah, jangan naik mobil, jangan naik motor, itu resikonya begitu. Saya mah nggak mau disakitin sama suami, ya nggak usah punya suami. Ya, saya mah nggak mau sakit hati sama istri, ya nggak punya istri. Punya suami harus siap resiko disakiti suami. Punya istri harus siap resiko disakiti sama istri. Punya anak harus siap resiko disakiti sama anak. Tapi kalau punya Allah, tidak akan pernah tersakiti oleh Allah. Kita kalau mencintai Allah nggak ada resikonya, yang ada manfaatnya. Semakin dekat dengan Allah, Masya Allah, semakin menjulang tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, nih anak ini yang kita cintai ini, yang kita sayangi ini, sumber kesedihan. Bener sih, berapa kali kita sedih sama anak ya. Anak yang seharusnya pulang jam 8, jam 10 pulang, sedih. Iya. Anak jam 11 juga belum pulang, sedih. Telepon dimatiin, ditelepon susah. Pokoknya
sedih semuanya. Iya. Kenapa? Ya itulah mahzanatun. Berapa kali air mata orang tua harus menetes karena anaknya. Bukan anak kita, kita juga sama orang tua kita gitu. Iya, iya anak saya mau begitu anaknya. Dulu ibu gimana sama orang tua kita? Sumber mahzanatun. Ini dia mahzanatun. Terus apa lagi? Kata Rasulullah SAW, bukan hanya mahzanatun saja, tapi apa lagi? Mabkhalatun, sumber pelit. Mabkhalatun itu bakhil, tahu bakhil? Sumber pelit. Begitu nggak punya anak, masya Allah, dari harta kita bisa sisihkan, dari waktu kita bisa sisihkan untuk teman, untuk sahabat, untuk keluar, untuk siapa saja. Tapi begitu sudah punya anak, pelit. Begitu mau infak, anak juga belum punya baju, beli bajunya. Mau infak, anak juga belum beli sepatu, mending sepatu anak. Anak beli handphone, gak usah infak, lu beli handphone dulu dah. Akhirnya infaknya berkurang gara-gara apa? Gara-gara anak. Apa salah? Emang begitu, tapi apa? Nah itulah ketika kita mendapatkan sesuatu yang baru, pasti ada resiko yang baru. Iya, ini sumbernya, sumber pelit. Iya, pelit apa? Hartanya bisa pelit, waktunya pun pelit. Padahal temannya tuh lagi banget perlu curhat. Karena gara-gara anak, sorry ya nggak bisa ya, aku lagi nemenin anak, nggak bisa. Akhirnya dia pelit, tidak bagi waktu untuk siapanya. Itu dia. Pernah nggak bunda merasa jadi terganggu, tadinya bisa berbuat apa gara-gara anak jadi terhalang? Mungkin. Iya. Sumber apa? Sumber makhbalatun, sumber pelit. Terus apa lagi? Majhalatun, sumber kebodohan. Maksud sumber kebodohan apa sih? Ya punten, berapa banyak orang yang gak bisa ngaji saat ini gara-gara ngelonin anaknya, yang seharusnya harus punya ilmu, seharusnya harus punya ilmu yang banyak, pengetahuan yang banyak. Setelah itu, kok kamu gak ngaji? Anak loh, nggak anak sih udah sekolah. Cucu anak bukan? Cucu anak juga. Iya, jadi sumber yang tadinya harus dapat ilmu tidak bisa, gara-gara apa? Gara-gara anak. Majhalatun, banyak. Iya, seperti itu. Nggak bisa waktu gara-gara anak. Gara-gara anak. Makanya bagi-bagi. Iya, bagi-bagi. Bagaimana caranya untuk biar tidak bakhil, bagi-bagi, biar tidak majhala atau jahil, bagi-bagi. Lalu selanjutnya apa lagi? Rasulullah kata majbanatun. Majbanatun itu ya penakut, pengecut, penakut gitu ya. Penakutnya apa? Ada orang tua yang mana orang tua ini masya Allah seharusnya sudah layaknya istirahat, layaknya memperbaiki ibadahnya, karena dia ini selalu mikirin anak, ntar kalau saya mati anaknya makan apa ya, rumahnya di mana ntar ya, tinggalnya bagaimana ya, mikirin semuanya, seolah-olah tidak percaya kepada Allah yang maha memberikan rizki. Biarin aja. Maksudnya kita sekolahkan, kita arahkan, perdalamkan agama. Udah, kalau anak itu sudah kokoh agamanya, imannya kuat, sholatnya nggak usah disuruh, baca Qurannya sudah mantap, masya Allah, lepaskan, Allah yang kasih rezeki, tenang saja. Iya, kadang-kadang sampai stres ibu tuh, bapak itu mikirin. Iya, sehingga anak 3 berterus punya rumah 3, buat sini. Akhirnya apa? Ibadah orang tua menjadi terbengkalai, padahal seharusnya untuk mempergiat ibadah. Majbanatun, jadi sumber apa tadi? Jadi sumber pengecut, jadi sumber serba ketakutan. Mau mengeluarkan sesuatu, enggak, takut buat anak aja nanti. Mau ini majbanatun, jaban itu penakut, cengeng. Iya, boleh dikatakan penakutnya, boleh dikatakan cengengnya, itu dikatakan majbanatun. Punten bunda, masya Allah. Ini anak-anak yang kita miliki, kalau bikin sedih di dunia itu mah wajar, tapi jangan sampai bikin sedih di mana? Di akhirat. Kalau sudah bikin sedih di akhirat, repot bunda, udah. Karena anak itu banyak yang menjerumuskan orang tuanya ke dalam neraka. Makanya hati-hati dengan anak. Sebentar lagi kan liburan kan? Mau dibawa kemana liburan putra bunda ini? Mau dibawa kemana anak-anak ibu ini liburan ini? Mau kemana? Silahkan. Kira-kira apa yang manfaatnya kira-kira untuk liburan ini? Silahkan. Anak saya liburan ini. Masya Allah. Silahkan, renungkan. Kenapa? Ini mumpung liburan, kira-kira ibu peranannya mau jadiin apa anak ini? Mau seperti apa ini? Mau dikasih apa ini? Ada sanlat, masukkan ke sanlat. Masya Allah. Iya. Kenapa? Dikenalkan. Bagaimana caranya lah? Mumpung anak liburan ini, pokoknya nak, selama liburan ini apa rencananya? Rencananya apa? Liburan mau kemana? Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Contoh hati ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemanapun anak hatinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ketenangan itu bukan di tempat, tapi ketenangannya di hati. Kalau hatinya penuh dengan iman, dia berada dimanapun tetap hatinya tenang. Kalau hatinya tidak ada dengan keimanan, dia di Mekah pun gak tenang-tenang. Kenapa? Lagi haji masih sibuk dengan perusahaannya, telepon, pantau. Yakinkan ibadahnya tuh gak beres. Lagi haji, lagi umroh, masih pantau perusahaannya. Bagaimana? Stop. Kenapa? Saya lagi haji, khusus saya lagi umroh, nggak ada bicara apa-apa. Masya Allah. Seperti itu. Pun ngaji seperti ini, khusyuk, fokus, saya mau ngaji. Apapun yang disampaikan oleh muallim, oleh guru, tidak boleh ada satu kalimat pun yang luput dari pikiran. Seperti itu. Ya Allah, saya akan diam selama 1,5 jam, diam. Apa? Atau 1 jam, diam. Untuk mengambil apa hikmah yang bisa diambil. Karena apa? Jangan sampai ada satu kalimat pun yang disampaikan oleh guru siapapun tanya sama yang bisa menerangkannya. Seperti itu. Kenapa? Itulah yang dikatakan thalib. Dari ilmu itu adalah satu, memahami apa yang disampaikan gurunya. Yang kedua, menjalankan apa yang disampaikan gurunya. Yang ketiga, menyampaikan apa yang dan dipahaminya kepada orang lain. Itu dikatakan pencari ilmu. Kalau ibu sampai hari ini hanya mendengarkan saja, memahami, dipraktekkan, bukan pencari ilmu. Kalau ibu sampai hari ini memahami lalu mempraktekkan tanpa mengajarkan kepada orang lain, apa yang belum sama ibu sekarang? Pahami sudah? Ada yang bisa oh bisa, siapa? Jarap dan jangan kira menasihati diri lebih susah. Nasihatin orang lain apa nasihatin sendiri? Bagus, nasihat sendiri. Ya udah, kalau sendiri aja. Kenapa? Saya iya, memaafkan, gampang kan? Wah, gampang nggak bilang gitu? Gampang banget, tapi prakteknya susah. Iya, susah sekali. Iya ya nafsi bitaqwallah. Jika tidak bisa menasihati orang lain, nasihati diri sendiri oleh kita. Lalu ulangi, faham, itu nasihat untuk sendiri. Ulangi, paham, itu nasihat untuk sendiri. Kenapa? Itu hakikat yang disebut dengan muallim. Iya, berarti ya, Masya Allah. Hari ini kita akan pelajari masuk dalam perang apa? Uhud ini ya. Sudah disampaikan kan? Apa belum? Tidak bisa mengurangi ataupun tidak akan mengurangi daripada kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Cinta Rasul, cinta sahabat itu luar biasa. Karena apa bunda? Karena ya sekarang di mana-mana maulid, iya kan? Sekarang kalau saya tanya, bagaimana bisnisnya Nabi Musa? Ada yang tahu? Tidak ada. Kenapa? Karena nggak diceritakan. Kalau Rasulullah ada nggak? Ada. Saya tanya, bagaimana Rasulullah memperlakukan istri-istrinya? Ada kisahnya? Nabi Musa ada? Enggak. Bagaimana Nabi Musa bangun tidur? Ada. Bagaimana Nabi Musa meludah? Ada. Bagaimana Nabi Musa nyisir? Ada. Bagaimana Nabi Musa makan? Ada. Rasulullah ada? Ada. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya? Nabi Musa ada cerita dengan para sahabatnya? Tidak. Coba. Rasulullah ini Masya Allah, dari mulai sebelum lahirnya dikenal, pas lahirnya diketahui, bayinya tahu, remajanya kenal, dewasanya kenal, bisnisnya tahu, dilamarnya tahu, nikahnya tahu, menjelang untuk menjadi nabi kita tahu, mendapatkan wahyu tahu. Coba, apa yang tidak tahu tentang Rasulullah SAW? Semua ada gambarannya dalam sirah nabawiyah. Kenapa? Namanya juga uswatun hasanah. Kalau memang uswatun hasanah, contoh yang paling baik dan paling lengkap, berarti benar-benar kita ini ikut ke Rasulullah. Kadang-kadang kenapa sih kita ini harus mempelajari Rasulullah sampai Uhud-Uhudnya kita harus dipelajarinya? Itu sirah. Memangnya kenapa? Karena dalam Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Kekuatannya, kelembutannya, kegagahannya, Masya Allah, itu Rasulullah SAW. Jadi tidak ada dalam sirah nabawiyah yang hilang
tentang contoh buat kita dari Rasulullah SAW. Semua digambarkan begini, begini, begini. Masya Allah, inilah Rasulullah SAW uswatun hasanah. Nabi lain tidak ada. Nabi Isa sebelum Rasulullah SAW, Nabi Isa sebelum Rasulullah SAW apa? Sebelum Rasulullah hadir ke muka bumi ini, Nabi Isa, punten, Nabi Isa nikah? Tidak. Iya, punya anak? Ya tidak. Subhanallah. Bagaimana bisnisnya? Nggak tahu. Tapi kalau Rasulullah SAW dari mulai lahir, bahkan sebelum lahir sampai wafat dikenal. Masya Allah. Sampai sahabat-sahabatnya mengenal. Sahabat Rasul kita tahu. Sampai hari ini keturunan daripada keluarga Rasulullah ada, jelas ada. Habaib para alim ulama saleh, guru-guru kita, Masya Allah. Kenapa? Mereka ini adalah kalau diambil dari punten nasabnya fulan, dapatlah kepada siapa? Keluarganya Rasulullah. Kenapa? Saking yang namanya uswatun hasanahnya ada. Termasuk kita lihat pada yang namanya perang Uhud. Selesai perang Badar, maka dendamnya yang berjumlah 3.000 orang, alat-alat yang sangat lengkap, ke Madinah. Saya sudah sampaikan belum? Sama sekali di mana? Iya. Oh, berarti Al-Amru sudah at sini. Berarti di awal ini ya? Belum, ini beneran belum. Iya benar. Bismillah, sudah tadi. Ternyata saya yang salah. Apa? Dendamnya orang kafir gimana cara tukan Muhammad Rasulullah? Maka dikumpulkan oleh 3.000 pasukan. Lengkap dengan apa? Musallah, mudajjaj, lengkap dengan pedang, lengkap dengan perisai, semuanya berangkat. Dan saat mereka sudah mempersiapkan, itu terjadi 1 tahun setelah perang Badar. Jadi ini terjadi 1 tahun setelah perang Badar. Kalau perang Badar di tahun 2 Hijriah, kalau ini di 3 Hijriah. Setelah perang Badar sudah saya sampaikan kan, berangkat dengan pasukan yang ada. Dan perlu saya sampaikan, saat itu mereka berangkat dengan membawa dendam yang sangat dahsyat. Dan mereka berangkat dengan membawa istrinya. Jadi kalau suami berangkat, istrinya juga dibawa. Bukan hanya sekedar itu, Hindun pun berangkat, istrinya dari Abu Sufyan berangkat. Kemana? Ke Madinah. Untuk apa? Berperang. Kok sampai bawa istri segala ya? Bukan hanya sekedar bawa istri, tapi bawa kekayaannya. Saya akan sampaikan kepada Bunda, punten, sistem perang mereka begini. Kalau perang A dan B, nih berantem nih, duel nih. Apabila si A ini dapat membunuh B, maka apa yang dimiliki oleh B ini milik A. Pernah saya sampaikan ini? Ya, begitu kan? Maka orang yang jago-jago di dalam berperang itu didandanin. Sama siapa? Siapa saja bisa dandanin. Kenapa? Karena biar orang yang di depan ini tertarik dengan kekayaan yang dia miliki. Contohnya, pedangnya berlapis emas, bajunya berlapis emas, perisainya ada emasnya. Masya Allah. Kenapa? Begitu berperang, wah ini banyak emasnya, pengen ini, pengen ini. Kenapa? Kalau dia terbunuh oleh kita, maka semua apa yang milik dia, milik kita. Bisa dipahami nggak Bunda? Nah, orang-orang ini menghiasi jago-jago perang, biar apa? Biar orang nyerbu sama kekayaan itu, sehingga apa? Sehingga nanti orang ini diserbu padahal dia jago. Bisa dipahami nih? Karena apa? Orang melihat, buat apa bunuh dia? Dia mah cuma, pisaunya pisau dapur misalnya. Ya perisainya perisai cuma dari bambu aja misalnya. Ayah, itu semuanya pakai palsu semua. Punten-punten, dibiarin. Tapi ngelihat, ini bagus loh, menyerbu itu. Tapi kalau untuk Islam, tidak gila harta. Mana saja habiskan. Walaupun dalam hadis Rasulullah SAW ada kata-kata uqtuluhum falakas salbah. Memang ada. Bunuh mereka, maka apa yang dimiliki mereka milik kamu, milik Anda, milik siapa yang membunuh. Bisa dipahami ya? Nah, saat itu mereka datang bersama istrinya dan bersama kekayaannya. Kenapa? Biar mereka ada yang mengasih semangat. Begitu perang, istrinya bisa teriak atau, "Pak, ayo dong Pak, kalau Bapak kalah aku nanti milik mereka." Nggak mau kan gitu kan? Dia akan berjuang demi siapa? Demi istrinya. Nggak tega mama sama mama nanti aku sama dia, pokoknya harus habis perang.
Mungkin seperti itulah kira-kira. Iya, disampaikan beberapa ulama harus dibawa dengan kekayaannya, harus dibawa dengan masya Allah emasnya semuanya. Ini untuk apa? Memberikan semangat. Datang. Dan Rasulullah SAW saat itu, Bunda, di kota Madinah, diinstruksikan oleh Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, mereka sudah siap untuk menggempur. Dan apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah dengan merenung berpikir, maka Rasulullah meminta kepada Allah, ataupun dalam renungannya Rasulullah diberikan satu nasihat melalui mimpinya, karena namanya mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Iya, berikan wahyu melalui mimpinya. Tapi ini adalah khiyar, pilihan. Rasulullah SAW begitu bangun tidur, beliau mimpi dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Iya, Rasulullah bermimpi dengan mengatakan dalam beberapa riwayat, Rasulullah, inni ra'aitu sab'una baqaratan tuzbah. Saya tadi malam bermimpi, kata para sahabatnya, semalam saya bermimpi ada 70 ekor sapi disembelih. Kata Rasulullah, iya, wa ra'aitu sayfi mu'waj, dan aku melihat pedangku rusak. Pedangku apa? Rusak. Lalu yang ketiga, dan aku bermimpi kalau aku ini berada di bawah zira, di belakang zira. Zira itu apa? Tameng, perisai. Mimpinya itu. Rasulullah melihat 70 sapi disembelih, Rasulullah melihat pedangnya rusak, dan Rasulullah bermimpi berada di belakang perisai. Sahabat mengatakan, wa ma awal tahu ya Rasulullah, artinya apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan tegas, punten, yang saya lihat 70 ekor sapi disembelih, maknanya ada 70 sahabatku yang wafat. Yang kedua, Rasulullah dengan menyebutkan, lalu pedangku rusak dan hancur, ada keluargaku yang wafat, Hamzah nantinya, ya kan? Dan aku melihat aku berada dalam zira. Zira ini apa? Perisai. Maka saya cenderung untuk tidak keluar, tapi di Madinah saja. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW, kita di Madinah saja. Maka diputuskan perang Uhud ini tidak ada untuk ke Uhud, tapi akan di mana? Di Madinah. Jadi tidak kita keluar, tutup saja, kita bertahan di Madinah. Tapi beberapa sahabat dengan musyawarah itu, ya Rasulullah, kalau kita duduk di Madinah, mungkin mudaratnya mungkin lebih banyak. Kenapa? Kalau selesai semuanya, kalau dia masuk ke Madinah. Ataupun yang kedua, ini lebih parah lagi, kalau misalnya mereka bilang kita ini penakut, dikejar, didatangi, nggak keluar, maka lebih baik ya Rasulullah, bagaimana kalau kita keluar saja? Kita keluar dan kita jemput mereka dan kita perang di luar. Itu para sahabat berkumpul seperti itu. Punten, ada satu bukti kalau waktu itu ingin di dalam Madinah, sahabat Hanzalah ibnu Amir datang ke hadapan Rasulullah SAW dengan sebutannya, ya Rasulullah, kata Hanzalah, ya Rasulullah, kita ini akan perang di dalam apa keluar? Rasulullah menjawab, kita akan di sini. Di sini itu di mana? Di dalam, di Madinah. Memangnya kenapa ya Hanzalah? Aku ingin menikah ya Rasulullah. Menikah. Ayo sudah nikah saja. Hanzalah melanjutkan dan melaksanakan pernikahannya sebelum keputusan Rasulullah keluar. Saat Hanzalah merayakan pernikahan, simpan dulu ini kisah ini. Rayakan pernikahan, Rasulullah memberikan instruksi keluar. Bagaimana caranya? Caranya adalah saat para sahabat berkumpul, ya Rasulullah, bagaimana ya kita kalau keluar saja? Kenapa kalau dibilang di sini nanti bilang orang kita ini penakut? Maka keluar aja, lebih enak, lebih nyaman untuk berperang di luar. Maka Rasulullah katakan, tunggu sebentar. Rasul diam, masuk ke dalam rumah. Begitu masuk rumah, keluar Rasulullah sudah pakai baju perang. Rasulullah sudah pakai baju perang. Sahabat tadi nunggu. Kalau Rasulullah sudah pakai baju perang, berarti apa itu artinya? Sekarang berangkat. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jadi nggak enak. Kenapa? Ini jangan terpaksa loh, saya bilang kita keluar ini.
Kalau memang nggak senang, buka saja lagi ya Rasulullah bajunya. Rasulullah katakan tidak pantas bagi seorang nabi harus perangnya setelah dilepas, setelah dipakainya, kecuali kalau perang iya, tidak pantas bagi seorang laki-laki, tidak pantas bagi perangnya harus dilepaskan baju perang itu sebelum perang terjadi. Sudah selesai perang, maka berangkat sekarang. Masya Allah. Maka para sahabat langsung nahlul Uhud, kita akan berangkat ke Uhud, berjalan ke sana. Rasulullah berangkat ke Uhud. Istrinya, emang pengantin cuma suami aja, istrinya juga pengantin. Iya, istri sibuk dengan suami, suami sibuk dengan istri, namanya pengantin. Selesai pengantin, malam ini atau malam itu sedang melakukan kewajibannya sebagai suami, paginya melakukan sebagai suaminya, dan istri pun siap menerima melakukan sebagai kewajiban istrinya. Punten bunda, dalam satu tempat berbicara keberangkatan pasukan. Anallah, bisa dipahami nggak bunda? Iya, punten bunda. Ini saking cinta tidak malu untuk menyampaikan yang hak, apalagi dalam sejarah seperti ini, karena ini akan berefeknya luar biasa. Langsung, itu kan suara. Istrinya mengatakan, iya itu suara perang. Katanya di sini, tapi kok di luar? Subhanallah. Pamit ke istri buru-burunya, kan kalau pengantin hadiah yang dikasih sama kawannya, teman-temannya, uang itu, berangkat ke pasar saat itu, belikan kuda perang, langsung baju perang, langsung peralatan perang lengkap, berangkat sendiri. Masya Allah, alhamdulillah. Dan dia telat datang, karena apa? Karena siapkan. Orang lain udah di bis jalan, dia baru nyiapin, ya telat pasti. Perang terjadi saat itu, alhamdulillah, tapi dengan kuda yang sangat bagus, jalan terus, itulah alhamdulillah, masuk dalam medan perang. Ujungnya, saya kutip ujungnya, setelah perang Badar, Rasulullah dalam keadaan sedih karena 70 sahabat syahid. Kenapa saya loncat? Karena berkaitan dengan Hanzalah ini, menunjukkan kalau tadinya akan perang di Madinah ataupun menjaga Madinah, tapi kumpulkan semua para jenazah syuhada Uhud. Para syuhada Uhud itu mau dikuburkan di Madinah, sudah diangsing jenazah itu. Rasulullah katakan tidak dibawa ke Madinah. Kenapa? Kuburkan di Uhud ini pun wajahnya. Kenapa? Satu orang pun jenazah sahabat yang utuh, yang bersih wajahnya, maka kalau dibawa ke sana, gimana kira-kira keluarganya? Kuburkan di sini, di Uhud. Sudah disiapkan. Rasulullah, masih ada satu lagi. Di mana? Di ujung sana. Kalau perang di sini, jenazah satu agak jauh, jenazahnya agak syahid juga. Begitu datang ke sana, seorang laki-laki yang wajahnya sudah tengkurap, kepala di bawah dan kaki di atas, di bawah bukit itu, yang heran basah semuanya. Di bawah ini kan Hanzalah bin Amir, dan yang baru saja menikah ada di sini ikut perang. Iya ya Rasulullah, ini basah semua bajunya. Rasulullah katakan dengan menyebutkan dia baru saja di malaikat. Kenapa? Karena dia bisa dipahami apa? Lagi melakukan kewajiban dari panggilan perang, langsung menghentikannya dan langsung berangkat menuju medan perang. Wafat di situ, Allah menyuruh malaikat untuk memandikannya. Wah, karena orang yang mati syahid itu nggak perlu dimandikan. Ketika melihat kok ini basah, ghasalahul malaikah. Kenapa? Karena dia telah junub dan belum mandi, maka dimandikan oleh malaikat. Luar biasa bunda, masya Allah, ghasalahul malaikah. Sampai hari ini terkenal Hanzalah ghasilul malaikah. Hanzalah ghasilul malaikah. Hanzalah yang dimandikan oleh malaikat. Nanti insya Allah di akhirat kita jumpa di surga dengan Hanzalah. Masya Allah. Pas saya jumpa nanti saya kenalkan, Bu, ini Hanzalah. Masya Allah. Oh, ibu nggak percaya, sudahlah. Jangan percaya. Ya sudah, ibu yang kenalkan ke saya nanti ya. Kalau ibu ketemu Hanzalah, oh ini Hanzalah, Masya Allah. Tanda tangannya dong. Nggak usah. Di akhirat Hanzalah ini, Masya Allah, ini Hanzalah. Foto-foto nggak ada di sana. Subhanallah. Oh ini Hanzalah ghasilul malaikah. Masya Allah, ini ahli jannah. Luar biasa.
ibu akan jumpa hari ini kita menyebut namanya saja Handhalah ghasilul malaika, Handhalah al-ghasil, Handhalah yang dimandikan. Terkenal Handhalah ghasilul malaika, Handhalah yang dimandikan malaikat. Ini mungkin bunda sekarang sudah tahu salah satu nama sahabat yang dimandikan malaikat. Masya Allah, Handhalah ghasilul malaika. Kembali ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Rasul terus jalan, terus jalan, terus jalan. Subhanallah. Dalam perjalanan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam berlalu ke salah satu kebun. Kebun orang Yahudi. Nama yang punya kebun ini adalah Murbi ibn Qais. Iya, Murbi ibn Qais. Punten. Betul? Iya. Dia adalah matanya buta. Jadi orang Yahudi ini, seorang laki-laki ini Murbi ini, dia ini buta, punya kebun, dan dia orang Yahudi. Kebunnya gini, contohnya, ini saya mau ke arah depan, ya, mau ke arah depan sini. Saya lagi jalan, tapi jaraknya cukup jauh. Dari sini itu mungkin hanya sekitar 2 kilo lagi lah kira-kira, baru nyampe ke sini. Ya, dia ini Murbi ini punya kebun panjang, sana. Tujuan saya di sini. Saya minta izin untuk datang lewat kebunnya dia. Biar cuma bisa 2 kilo nyampe. Dia berada di tengah dan membentangkan tangannya. Nggak boleh masuk, sambil buta dia. Siapa nih? Muhammad. Muhammad yang ngaku nabi itu. Iya. Sama pasukannya. Iya. Mau kemana? Mau ke depan sana. Nggak boleh lewat. Astagfirullahaladzim. Udah buta, pelit, sombong juga. Nggak boleh masuk. Rasulullah turun, izin lewat, emang jalan ini jalan, izin lewat sana. Kami kalau ke sini muter bisa jadi 3 kali lipat. Ini kan kebunnya panjang, bisa putar gitu kan? Tolonglah izin. Nggak boleh, nggak boleh. Rasulullah, Umar datang turun, langsung bisik, ya Rasulullah, saya potong aja lehernya. Astagfirullahaladzim. Gaya Umar begitu kan? Ya Rasulullah, udah saya tebas saja lehernya. Jangan, ini hak dia. Dia itu ya Rasulullah udah buta kok begini. Rasulullah jawab, dia bukan hanya buta mata tapi buta hati juga. Ya, a'mal basar wa a'mal basirah. A'mal basar wa a'mal basirah. Kita ini sama orang but bedanya kalau di tempat gelap berlipat-lipat. Kalau basar ini kayaknya kayak buang duit, nyemplung, tapi basirah dia akan jemput saya nanti di akhirat. Itu basirah. Bisa dipahami bunda ya? Basar datang kemari cuma duduk di rumil, duduk begini, dengerin, itu adalah basar. Tapi basirah buta. Naudzubillah. Amal basirah. Muterlah. Gitu kan? Tutup. Apalagi kesel nggak? Gini contohnya. Pak, misalnya anak ibu, mah anterin dong anak ke sana. Ya udah yuk. Mama lagi capek, tolong dong mah anterin. Terpikiran ibu 2 kilo muterin anak nih. Terus anak juga nggak penting gitu ya. Betul nak. Jadi yang dimarahin siapa tuh? Anaknya. Putaran kedua ditutup lagi. Siapa lagi yang dimarahin? Anaknya lagi. Putaran ketiga ditutup lagi. Anaknya lagi yang kena. Kasihan anak, diam aja. Anaknya nggak mau usaha, nggak punya salah juga. Hanya bagian kata mama juga, gara-gara nggak nurut, begitu kan jujurnya kan? Kalau anak itu tahu putaran pertama ditutup, kedua ditutup, ketiga ketutup, mau nggak kira-kira? Mungkin enggak. Nyesel nggak tuh anak itu? Akhirnya yang harusnya bahagia, senang pada manyun dua-duanya. Padahal cuma beli es krim doang. Niatnya mau nyenengin anak, gara-gara jalan ditutup, beli aja banyak, terserah. Mama mau? Enggak, udah nggak nafsu. Tadinya mau bahagiakan anak, coba kenapa? Ya begitu. Ini ada rasa nyesel kan, ada rasa apa gitu pas ditutup kan? Nah ini tadinya mau lewat, ditutup begini. Kalau ibu sangat cinta sama anak dan anak pun sangat sayang sama ibu, luar begitu jalan itu ditutup, nak tenang nak di situ nak. Anaknya bilang, mah jadi nggak enak, aku sama mama harus muter begini. Ada nggak gitu si anak sih? Paling sabar malah sebentar. Jadi supir mamanya, astagfirullah, dia jalan, mah jadi nggak enak, mama tenang, mama santai aja. Masya Allah, santai aja, karena saling mencintai.
Begitu kata Rasulullah, belok kanan terus, nanti setelah berapa kilo masuk. Para sahabat sami'na wa ata'na, santai aja Rasulullah, sayang, nggak apa-apa berlama-lama jalan dengan Rasulullah, nggak apa-apa, apa susahnya depannya Rasulullah, apa sih susahnya? Para sahabat, ayo nggak apa-apa. Tapi orang munafik suaranya sumbang. Tanda-tanda nggak beres nih. Kenapa? Rasulullah kata orang munafik nih. Orang munafik kan hadir di situ kan? Tahu nggak? Sebenarnya ini Rasul itu maunya itu tadi perang itu di mana? Di Madinah. Nggak mau di luar. Cuma beberapa segelintir orang aja minta ke Rasul untuk perang di luar. Sangat disayangkan nggak ada orang yang dukung Rasul. Bisa dipahami nggak ya? Coba kalau waktu sahabat, waktu mereka datang ke Rasulullah bilang, ya Rasulullah, enaknya kita di luar saja, jangan di dalam. Terus ada aja di antara kita, kata orang munafik ini, yang menghargai pendapat Rasulullah. Ya Rasulullah, ikut pendapat Rasul aja deh di dalam Madinah. Di dalam Madinah niscaya Rasulullah masih ingin di Madinah. Karena nggak ada dukungan kepada Rasulullah untuk di Madinah, maka Rasulullah terpaksa keluar. Kata siapa? Orang munafik. Itu bahasanya. Padahal bukan hanya sekedar munafik juga, malas juga muter. Iya kan? Bukan hanya sekedar itu, orang-orang yang ada sifat munafiknya langsung membenarkan, iya juga sih, iya. Terus gimana baiknya? Baiknya kita buktikan cinta kita ke Rasul, kita buktikan taat kita ke Rasul dengan cara apa? Jaga Madinah saja, balik ke Madinah. Akhirnya 300 orang balik ke Madinah. Balik, set hilang ke Madinah, hilang. Satu hilang, satu akhirnya 300 hilang. Kemana? Ke Madinah. Dengan alasan kami yang lebih paham tentang keinginan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah ingin perang di dalam Madinah. Kalian yang maksa Rasulullah keluar. Kami yang sebenarnya mencintai Rasul. Yuk balik yuk, balik semuanya. Rasul bilang tinggalkan. Akhirnya mereka ditinggalkan, yang 300 ini balik ke kota Madinah. Begitu sampai ke kota Madinah, kok balik lagi? Kami pencinta Rasul, kami taat Rasul. Rasul itu tadinya mau di Madinah, cuma nggak ada dukungannya. Nah sekarang saya di Madinah, dukung Rasul, cinta Rasul. Bukan dukung Rasul, penakut, pengecut, kecewa, nggak dapat belokan, nggak ada jalan langsung. Iya, nggak ada seberangan itu. Akhirnya apa? Mereka balik. Yang datang ke sana berapa sekarang? 300. Lihat bunda, masuklah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke sana dengan membawa apa? 700 pasukan. Karena 300 balik. Orang kafir 3.000 pasukan. Allahu Akbar. 3.000 pasukan. Insyaallah Kamis nanti pas Sirah Nabawiyah biasa saya akan gunakan peta yang kemarin pernah ditayangkan ketika perang Badar. Iya, petanya biar bunda paham seperti apa perang Uhud ini. Namun untuk sementara saya gambarkan sekilas. Sampai di kota atau di Gunung Uhud, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyampaikan hal-hal yang ada papan tulis. Boleh papan tulis biar enak ya, biar tahu apa gambarannya. Iya, untuk tahu tentang Uhudnya seperti apa, minimal digambarkan inilah tentang Uhud untuk bisa diketahuinya. Iya, nggak bisa diangkat nih. Kalau ada roda kenapa diangkat? Iya, di sini aja nih. Ketahuan kan dari sini semuanya, bisa lihat di sini semuanya? Bisa ya? Kelihatan. Bismillah. Pakai pulpen, Bi? Nggak usah, ini juga masih ada. Iya, bismillah. Nah, itu ada, bagus. Ada kan? Bismillah. Ini kayaknya enggak nih. Tuh, pun makanya. Bismillah. Ini saya sampaikan bunda untuk semuanya sekedar sedikit tentang masalah yang namanya apa? Uhudnya. Iya. Ini di Uhud, saya katakan ini gambaran Uhud nih. Ini Uhud. Ini adalah gunung Uhud begini ya. Ini gunung Uhud. Panjang 32 km. Ini Uhud. Iya. Ini kalau kelilingnya itu 32. Beberapa yang disampaikan para alim ulama. Lalu selanjutnya, ini kegedean nggak apa-apa lah gambarnya. Saya juga bukan ahli gambar, tapi bisa dipahami kan? Iya. Ini adalah gunung lagi, dikatakan Jabal Rumat. Ada satu gunung. Ini
berakhir di sini ujungnya, ya. Ini berakhir di sini. Jarak antara ini adalah 600 meter kira-kira. 600 meter saja. Bukan 600 kilo, 600 meter. 600 meter nggak terlalu jauh kan? 600 meter. 600 meter saja. Iya. Dan punten, orang-orang kafir datang dari sini, dari Mekah ini. Rasulullah datang dari sini. Rasulullah datang dari sini. Rasulullah kumpul di sini. Ini adalah pasukan Rasulullah, iya. Dan orang kafir kumpul di sini. Berapa pasukan ini? 3.000. Yang ini 700. Ini dia, untuk diketahui tentang petanya agar ibu bisa mengetahui dengan singkat keadaannya. Lucu juga gambarnya ya. Nggak apa-apalah, yang penting ibu paham ya. Iya. Memang harus belajar gambar ini saya nih, subhanallah. Ini 3.000. Iya. Setelah itu apa? Orang mukmin yang datang dari sini dibagi oleh Rasulullah. Apa pembagiannya? Ditarik 50 orang di sini. Namanya pasukan Rumat, pemanah. 50 orang pasukan pemanah dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair di sini tinggalnya. Ini kan tadi ada apa? Jarak ya. Ini saya tanya jarak. Berapa nih jaraknya? 600. Iya, segitulah jaraknya. Berarti hanya tinggal berapa? 650. Yang 650 ini untuk ketua lapangan dalam peperangan serahkan ke Hamzah. Jadi ketua lapangan. Jadi istilahnya apa? Yang mengatur semua lapangan Hamzah. Iya. Lalu pimpinan dari semuanya mengatur daripada ponten, maksudnya untuk menginstruksikan di lapangan Hamzah. Hamzah instruksinya. Yang mengatur posisi adalah Rasulullah. Jadi yang mengatur posisi siapa? Rasulullah. Yang mengatur di lapangan Hamzah. Seperti misalnya Hamzah, kamu atur di sini. Para pemanah tinggal di sana. Mus'ab bin Umair adalah pemegang bendera. Islam punya bendera. Bendera Islam itu diserahkan kepada Mus'ab bin Umair. Ya Mus'ab, kamu pegang bendera ini. Maka Mus'ab ini membawa bendera Islam ini. Masya Allah, pegang oleh Mus'ab bin Umair. Seorang laki-laki yang sangat luar biasa. Seorang laki-laki yang ganteng. Orang laki-laki yang kaya. Orang laki-laki yang saat di Mekahnya itu menjadi favorit semua kalangan wanita dimanapun berada. Kalau Mus'ab bin Umair lewat, itu semua wanita menghajatkan, alangkah indahnya kalau dia jadi suamiku. Mus'ab bin Umair gantengnya luar biasa, gagahnya, kayaknya, sampai kalau dia sedang berjalan, waduh, itu semuanya sweet. Iya. Maksudnya apa ya? Saya nggak ngerti itu ngomongnya apa gitu ya. Berdecak kagum gitu. Kalau perempuan lewat kan laki-laki sweet gitu ya. Nah kalau laki lewat itu apa gimana? Perempuan cuma bengong aja, oh gitu mungkin atau gimana? Iya, kalau laki nakal kan ada perempuan sweet gitu ya. Kalau ada perempuan nakal, nggak ada sih perempuan nakal, nggak ada soleha semuanya perempuan. Nah tapi kalau lewat yang namanya siapa, Mus'ab bin Umair, bajunya masya Allah panjang. Karena apa? Kaya dia ini. Padahal yang namanya kain itu mahal banget bunda. Mahal, yang namanya kain itu mahal. Nah Mus'ab bin Umair saking kayanya, ini yang namanya baju ini sampai menyapu jalanan. Sampai orang yang bilang, ih sayangnya baju sampai begitu nyapu jalan padahal mahal kain ini. Saking kayanya. Kalau sudah berjalan parfumnya semerbak. Dia udah lewat di sana, wanginya masih ketinggalan. Masya Allah. Ibu-ibu jangan begitu ya. Ibu jangan begitu ya, karena Rasulullah bilang apa? Rasulullah bilang apabila ada seorang wanita menggunakan wewangian agar dicium oleh orang yang bukan muhrimnya, fa innaha zaniyah, dia termasuk penzina. Ngeri sekali bunda. Yang biasa aja selesai, biasa saja. Iya. Ini begitu ada laki-laki tiba-tiba kerudungnya diginiin, lewat pakai kerudungnya digini. Biar apa itu? Biar wanginya ketahuan. Subhanallah. Kadang-kadang begitu ada nggak mungkin gitu ibu-ibu mah, masya Allah. Iya kan, subhanallah saking wanginya tuh, pokoknya parfum sehari habis. Kenapa? Ya iyalah, sampai itu baju udah dicuci masih ada wanginya. Kenapa? Ya dihabisin parfumnya. Astagfirullah. Itu hati-hati. Kalau laki-laki ya sama, untuk menghilangkan daripada ketidaknyamanan saja. Perempuan pun sama. Ya hati-hati. Parfum itu gunakan untuk muhrim yang baik, maksudnya untuk yang muhrim laki-laki.
Iya, saya lanjutkan ini. Datang 50 taruh sini, Mus'ab bin Umair sebagai pemegang bendera. Khalid bin Walid waktu itu masih kafir, Bunda. Khalid bin Walid masih kafir. Khalid bin Walid lihat apa yang ditakutkan, yang difikirkan oleh Rasulullah masuk ke otaknya Khalid. Rasulullah seorang panglima perang yang cerdas. Khalid pun adalah panglima yang cerdas. Khalid bin Walid ini adalah orang kafir. Saat itu sebelum mukmin, Rasulullah begitu datang ke sini melihat situasi yang ada. Ini saya putusin ya. Begitu masuk sini ngelihat Uhud, Rasulullah posisi langsung Rasulullah bilang, harus jaga 50 orang di sini. Kenapa? Takut ada pasukan yang datang ke sini. Siapa yang ini nggak, Bunda? Kalau pasukan datang ke sini, pasukan kuda dari sini masuk, udah dikepung, selesai. Depan belakang dikepung, tuntas semuanya. Rasul berpikir, ini nih, jangan sampai ada belakang. Pasukan pemanah naik ke atas. Buat apa? Jaga di sana. Kenapa? Takut orang kafir muter. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyimpan 50 pemanah ini adalah pemanah yang paling jitu, paling keren, memang ahli memanah. Simpan di atas. Bukan asal yang baru kemarin manah, bukan. Iya, baru belajar manah, bukan. Harus ahli manah yang benar-benar. Nih Mas Ari jagonya manah nih. Benar, saya belajar sama dia. Iya. Sakit tangan saya tuh. Saya lagi manah nih. Lagi mana nih, cerita dikit nih, lagi mana belajar mana kan sama dia tuh, mana tas ini saya nyasarnya ke atas, kena kroto. Tahu kroto? Semut rangrang itu, bung gitu kan. Begitu jatuh kroto, kita kan perlu kroto buat burung di rumah kan, akhirnya lupa latihan panahnya, ambil kroto semuanya. Akhirnya nggak jadi belajar mana, ngumpulin kroto, subhanallah. Iya, kalau Mas Ari masya Allah panahnya juga buat sendiri, ini sendiri. Ibu kalau mau ngambil anak-anak silakan belajar. Iya, tapi pesan dulu kayaknya panahnya bagus insya Allah. Iya, jadi kenapa Rasulullah dengan mengatakan alimu auladakum, ajarilah anak-anak kalian, diantaranya apa? Memanah. Belajar Bunda mana. Ayo, misalnya anak-anak Rumil belajar mana? Masya Allah, silahkan. Belajar mana? Siapa belajar mana? Oke, kumpulkan. Belajar mana? Enak banget itu. Kenapa? Konsentrasi, fokus, nyaman, bagus, masya Allah. Jangan Robin Hood doang dong yang terkenal. Robin Hood. Ini ada para pemanah 50 jitu. Bahkan ada lagi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dahsyat sekali memanahnya, masya Allah. Dahsyat memanahnya. Nah ini 50 pemanah naik. Posisinya, nih punten Bunda nih. Emang kenapa? Karena pemanah ini nanti akan membelakangi posisi orang yang sedang berperang. Wajahnya fokus ke sini. Pemanah. Bisa dipahami Bunda? Jadi kalau perang di sana nih, kalau di sana perang, pemanah ini tidak melihat orang perang, enggak. Kenapa? Ini nanti jebol. Pemanah itu membelakangi orang yang perang. Yang perang di sana, pemanah di sini konsen. Kenapa? Takut datang dari sana. Jadi pemanah siap saja begini. 50 orang membelakangi apa? Yang perang. Lalu lihat, ini yang dilihatnya. Kenapa? Nanti takut ada orang lewat. Masya Allah, itulah pemanah. 50 pemanah. Rasulullah antarkan ke atas. Posisinya dibenarkan. Sini. Lihat sana ya. Iya. Jangan lihat sana. Iya. Lihat sana. Iya. Dan Rasulullah katakan, ingat, apabila kalian melihat kami menang, kalian jangan turun. Apabila kalian melihat kami kalah, pun jangan turun. Sampai walaupun jasad kami nanti harus dimakan oleh burung-burung, kalian jangan turun. Maksudnya kalau sudah lama gitu ya. Saking apanya nih? Saking ini nggak boleh turun kecuali perintah Allah dan Rasulnya. Kata, duduk di sini, baik. Diam sini semuanya. Menghadap ke sana. Perang di sini. Subhanallah. 50 orang? Iya. Khalid bin Walid begitu datang ke sini, ngelihat Uhud, tring, kena ilmunya. Cerdas. Langsung minta 300 pasukan. Buat apa? Aku akan hadang dari belakang. Kata siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid tidak mengetahui kalau ini sudah ada
50 pemanah. Kenapa? Karena kan yang namanya gunung begini, begini gini kan, ya kan? Ya. Khalid ngelihat dari sini kan, kosong kan? Padahal yang berdiri di sini. Bisa dipahami ya? Jangan dilihat kosong. Maka berangkatlah 300 pasukan. Masya Allah. 300 pasukan muter ke sini, berkuda semuanya, lengkap kuda dengan senjatanya. Iya. Mungkin ibu nanya, 300 pakai kuda dihadang 50, gimana ceritanya? Kalau cara menghadang gitu nggak usah repot-repot, nggak usah orang yang dihajarnya, tapi apa? Kan kalau kuda gitu kan jalannya kan, hajar saja kuda paling depannya. Kalau kuda paling depannya kehajar, dia langsung meringkik saja begini, yang belakang gimana? Kocar kacir, acak-acakan, balik lagi. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Maka yang 50 tetap berdiri, langsung muter 300 orang, dia ini diam di sini. Nunggu perang dimulai. Duduk sambil ngintip-ngintip. Khalid kaget. Begitu ngintip, dilihat sudah ada orang berdiri pakai panah. Kata Khalid, waduh, gagal ini. Udah ada di situ dulu, tapi nggak apa-apa, kita coba nanti. Ternyata benar. Begitu perang sudah dimulai, Khalid bin Walid mencoba dengan kudanya, tapi dengan panah yang dan bagus kan, ketahuan ahli mana dan ahli nggak mana kan ketahuan kan. Khalid bin Walid melihat saja, wah ahli panah, balik lagi. Kalau yang dijaganya bukan ahli panah, secara cara pegangnya kan ketahuan kan, cara dia melepaskannya ketahuan. Coba bunda, baru mana sama yang sudah ahli mana beda nggak? Beda. Baru ahli mana? Mana sih ini? Susah. Tapi kalau udah tarik, masya Allah, tempelkan di sini, di gini. Oh, itu ahli mana? Subhanallah. Harus bagaimana caranya? Tahu. Khalid bin Walid ini tahu. Orang yang ahli pedang, ahli panah, ahli kuda, hanya dengan berjalan ngelihat, wah ini ahli panah, balik, muter lagi. Hanya melihat, balik sini. Untuk mengetahui dia ahli panah atau bukan. Bagaimana cara panah lepasnya? Ketahuan. Memang ini yang 50 disiapkan ahli panah semuanya. Punten, dari ini berkurang berapa jadinya? Jadi tinggal berapa? 2.700. Yang 700 ini, punten, akan langsung jadi gini. Ini kan nanti di sini perangnya akan di sini ya. Perangnya akan di sini misalnya, atau akan di sini perangnya. Nah, ini akan 2.000, yang 2.000 ini 2.000 akan langsung masuk sini. Yang 700 akan masuk begini. Jadi rencananya begitu. Dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal. Tapi juga nanti Islam, ya. Ini Ikrimah bin Abi Jahal di sini. Jadi kalau pasukan Rasulullah di sini, yang berada di tengah jantungnya perang hanya 2.000. 700 dari sayap kiri, 300 dari belakang. Itu akan mengepung Rasulullah. Bisa dipahami bunda ya? Maka saat itu Rasulullah SAW mengkonsentrasikan ini adalah Hamzah. Untuk pasukan Hamzah 2.000 ini, pasukan Abu Dujana seperti Mus'ab bin Umar, itu seperti Umar, Abu Bakar, ini berada menghadap yang 700 ini kalau mereka datang. 700 yang Ikrimah. Bisa dipahami ya? Rasulullah bikin depan siapa, kiri siapa, itu yang mengatur. Tapi semua komando maju mundur itu siapa? Hamzah. Maka dikatakan Sayyidus Syuhada. Memang panglima di situ, luar biasa. Punten, tadi yang megang bendera siapa di antara orang mukmin? Mus'ab bin Umar. Orang kafir pun ada yang megang bendera. Siapa? Bani Abdudar. Bani Abdudar ini memegang bendera. Bunda punten, Bani Abdudar itu punya anak 7. Anaknya 7. Dari 7 ini 6 laki-laki, 1 perempuan. Yang perempuan itu paling bontot. Jadi keluarga ini punya anak laki, baru perempuan. Nama yang perempuan itu namanya terkenal sekali, Sulafah. Sulafah ini adalah perempuan dari 7 bersaudara.
Dan ketika perang Uhud ini, orang Quraisy mempercayakan bendera ini kepada kakak beradik yang 7 orang ini. Bisa dipahami bunda ya? Jadi sekarang bendera ini dipegang oleh Bani Abdudar atau Banu Abdudar. 7 bersaudara, 1 perempuan. Punten, saya lanjutkan. Begitu sudah siap dengan posisi yang ada, 50 sudah siap, dan Rasulullah sudah wanti-wanti sampai Rasulullah di bawah pun Rasulullah masih ngeliat ke atas, takut ada yang turun. Iya, Sulafah namanya. Mulailah terjadi perang ini. Allahu Akbar. Begitu mulai perang, bunda punten, harus diketahui saat itu kalau perang, titik yang paling ramai di 2 titik. 1 titik bendera, yang kedua di titik pimpinannya peperangan itu. Pimpinannya Rasulullah, berarti orang berusaha bagaimana membunuh Rasulullah, ya kan? Yang kedua, punten, di tempat bendera. Kenapa? Kalau bendera tumbang, kalah. Jadi berusaha bagaimana merobohkan bendera dan berusaha bagaimana membunuh pimpinannya. Seperti itu. Maka yang paling dijaga itu adalah apa? Bendera dan pimpinan. Iya. Dan Mus'ab bin Umair di sini membawa bendera, berarti sudah resiko pasti akan dikejar. Senang Mus'ab bin Umair bawa benderanya, subhanallah. Dan saat mulai saja dalam peperangan ini, saya sampaikan nih, subhanallah, begitu mulai dalam peperangan, Allahu Akbar, dalam waktu kurang daripada 5 menit, Hamzah, punten, Hamzah berani dan bisa menusuk ke jantung pertahanan orang-orang kafir Quraisy, dan pembawa bendera dipatahkannya oleh Hamzah, dibunuhnya oleh Hamzah, jatuhlah bendera itu. Dan orang mukmin sudah takbir, Allahu Akbar, bendera jatuh. Jadi anak pertama dari Bani Abdudar jatuh, langsung diambil oleh adik keduanya, diangkat lagi bendera tanpa nunggu 1 menit, tusuk lagi, tumbang lagi. Allahu Akbar, menang lagi. Lalu orang kafir melihat Hamzah bahaya, serang Hamzah. Ada 1 pasukan khusus menyerang Hamzah. Hamzah walau bagaimanapun, masya Allah, mundur, tapi apa? Tetap mundurnya sambil menghajarkan pedangnya, masya Allah. Hamzah, berarti bendera sekarang berdiri lagi, tapi oleh yang ketiga. Saat Hamzah mundur, Ali bin Abi Thalib, tidak ada pengawalan, masuk Ali bin Abi Thalib, hajar lagi pembawa bendera yang ketiga, tumbang pembawa bendera ketiga. Subhanallah. Diambil oleh kakak yang keempat, diaikin lagi bendera, Ali bin Abi Thalib berhasil lagi, tusuk lagi, tumbang lagi. Allahu Akbar. Orang kafir melihat bahaya Ali bin Abi Thalib, diserangnya Ali bin Abi Thalib, maka Ali bin Abi Thalib agak kerepotan, mundur. Iya. Saat bendera yang kelima naik, ada seorang sahabat Rasulullah SAW, Asim bin Sabit, maju ke depan, hancurkan pembawa bendera itu, tumbal lagi benderanya. Allahu Akbar. Iya. Naik lagi bendera yang ke-6 sekarang, Asim bin Sabit masih ada di sana, hancurkan lagi, tumbang lagi. Sudah 6 tumbang bendera ini dalam waktu kurang daripada 10 menit ataupun 15 menit. 15 menit, 6 bendera jatuh naik, jatuh naik, jatuh naik, jatuh naik. Itulah dahsyatnya bagaimana kekuatan yang namanya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kekuatan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamzah pukul 2, Hamzah diserang, Ali masuk, Ali diserang, langsung Asim bin Sabit radhiyallahu anhum jami'an menyerang. Saat itu bunda punten, Sulafah, siapa Sulafah tadi? Bungsu. Si bungsu ini, si bontot ini ngelihat dari tadi, aduh bendera tumbang, abangku mati. Aduh abang kedua ini, aduh mati lagi. Orang tumbang kelihat, cuma ngelihat bendera jatuh, naik, jatuh gitu kan. Aduh ini abang ketiga nih, aduh jatuh lagi. Abang keempat, aduh jatuh lagi. Begitu ngelihat abang yang keempat mati juga, Sulafah maju ke depan, ingin tahu siapa pembunuhnya. Tahu siapa pembunuhnya? Padahal yang pertama Hamzah sama yang kedua, yang ketiga keempat adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang kelima dan keenam adalah Asim. Orang ini, Sulafah ini datang ke tengah, melihat, pas ngelihat Asim sedang membunuh atau menusuk daripada siapa? Abangnya yang kelima. Cek, melihat dengan matanya, orang ini yang bunuh abang-abangku. Dikiranya 1, 2, 3, 4 itu semuanya adalah Asim.
Belum lagi abang yang keenamnya juga dibunuhnya oleh siapa? Asim. Langsung dia bilang, orang ini yang membunuh keluargaku, dendam. Apa kata Sulafa? Siapa yang bisa membunuh Asim, kepalanya akan ditukar dengan emas seberat kepalanya Asim. Kalau kepala ini 5 kilo misalnya, maka emasnya 5 kilo. Kalau kepalanya 10 kilo, emasnya ditukar dengan 10 kilo. Kenapa? Dalam beberapa riwayat, kata dia, aku akan ambil ininya, tempat untuk dijadikan minum gitu. Saking apanya? Batoknya untuk dijadikan minumnya nanti. Kata siapa? Sulafah. Saking bencinya, marahnya kepada siapa? Kepada Asim. Dan saat itu kata-kata itu menyebar di seluruh jazirah Arab. Siapa yang dapat memanggil dan mengambil kepalanya Asim, pastikan dia akan mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Dunia akan didapatkannya ditukar dengan emas. Emas berat sekali. Subhanallah. Maka mulai saat itulah Asim menjadi buruan orang-orang pencari harta. Kenapa? Ya, ingin mencari harta. Subhanallah, itulah Asim bin Sabit. Bisa dipahami bunda ya? Mau cerita Asim dulu sedikit apa disimpan dulu ceritanya? Terserah saya. Kalau terasa saya mudahan. Iya. Iya, punten, iya. Insyaallah keburu ke blok M zuhur, mudah-mudahan, iya. Saya sampaikan dulu bunda, punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya sampaikan, la haula wala quwata illa billah. Asim ini begitu tahu kalau dirinya ini diincar kepalanya, ini selesai Uhud nanti nih. Langsung dia berdoa, ya Rabb, kata Asim, aku telah menjaga syariatmu, aku telah menjaga agamamu, dan aku telah menjaga Rasulmu karena kecintaanku kepadamu dan kepada Rasulmu. Ya Allah, jika aku telah menjaga Islam, menjaga syiar, menjaga Allah dan Rasulnya, tolong jaga jasadku jangan sampai disentuh oleh orang-orang kafir. Itu kata Asim. Itu kata Asim. Lagi perang Uhud selamat Asim ini. Iya, selamat, nggak ada masalah. Namun itu sudah menyebar kemana-mana. Punten bunda, itu jauh setelah perang Khandaq, setelah. Tapi nama Asim ini adalah identik dengan emas, identik dengan kekayaan. Menyebar, ingin mengambil Asim. Punten, Asim ini seorang qari, baik, masya Allah. Tapi orang juga sudah mulai lupa sekarang Asim itu yang mana, Asim itu yang mana. Sudahlah mulai dengan beritanya itu kan, sudah bertahun-tahun sudah nggak ada. Tapi orang kekeh kalau ingat pasti diburu lagi. Dengan berjalannya waktu, ada pengkhianat dari kabilah Adl dan Qarah. Ini untuk mampir agak jauh, ya. Tapi untuk tahu tentang seorang Asim. Adl dan Qarah ini pura-pura datang ke Nabi Muhammad, tiba ke Rasulullah. Begitu nyampe di Rasulullah, lalu dia bilang Islam, lalu dia belajar berbulan-bulan. Akhirnya bilang, ya Rasulullah, kirimkan kepada kami seorang atau beberapa orang yang pintar, cerdas, qari, yang luar biasa untuk berdakwah di kalangan kami, kabilah Adl dan Qarah. Rasulullah kirim beberapa orang untuk menyampaikan syariat Islam di kabilah Adl dan Qarah. Di antara di dalamnya adalah ada Asim bin Sabit. Asim bin Sabit. Dan di dalamnya juga ada Hubaib bin Adi. Iya. Di dalamnya juga ada Marsad bin Abi Marsad. Beberapa sahabat. Ini adalah pilihan Rasulullah yang soleh, yang cerdas, pinter, hafal Quran. Dikirim karena saking gembiranya Rasulullah. Biar nggak mengecewakan, kirim yang bagus kan. Ibu kalau kasih oleh-oleh kepada orang yang kita cintai, pasti yang bagus-bagus kan. Cari anggur yang asam aja nggak ada. Cari yang manis, mangga yang manis, itu yang manis, bukan buat teman spesial saya. Begitu kan? Rasulullah kirim orang-orang cerdas, pintar, luar biasa. Begitu dikirim, bunda tahu, nyampe ke kabilah Adl dan Qarah, dikepung dengan ratusan orang untuk dibunuhnya. 300 orang mengepung beberapa orang. Dan ternyata, punten, orang yang paling kokoh tidak bisa dibunuh di situ adalah siapa? Asim. Orang jago dengan main pedangnya. Setiap yang dekatnya hajar, yang dekatnya hajar, yang dekatnya, waduh, luar biasa. 300 lawan 1, keteteran yang 300 ini. Bayangkan 300 lawan 1 nggak bisa. Akhirnya mereka bilang, jangan bunuh dari dekat, bunuh dari jauh. Mundur semuanya, pakai panah, kena jadinya. Beberapa panah tertancap di tubuhnya,
dan wafatlah Asim. Begitu Asim wafat, ada orang baru nyadar, itu kan Asim, itu kan Asim, itu kan Asim, itu kan Asim. Dia bilang, itu kan Asim, Asim itu kepalanya berharga dengan emas, kepalanya berharga dengan emas. Astagfirullahaladzim, itu Asim kepalanya berharga dengan emas. Ayo kita cari, ayo kita ambil. Begitu orang itu mengambil, mau merobek kepalanya, mau diambil kepalanya, subhanallah, inna junudallahi la yuhsa. Apa artinya? Pasukan Allah ini tidak bisa terhitung. Begitu mendekat, Allah kirimkan yang namanya punten lebah. Lebah itu tiba-tiba datang, berapa banyaknya nggak terhitung, tapi menutupi semua tubuhnya Asim. Dan bukan hanya menutupi tubuhnya Asim saja, tapi berkeliling di sekeliling tubuhnya Asim. Setiap orang kafir datang, langsung diserang. Setiap orang kafir datang, langsung diserang, langsung diserang. Sampai mereka bilang, tunggu. Kenapa? Nanti malam pasti mereka pada hilang. Malam aja, tunggu sampai sore. Jadi nungguin jasadnya Asim. Kenapa? Allah menjaga jasadnya Asim seperti Asim menjaga Allah dan Rasulnya. Masya Allah, dijaga. Siapa yang menjaga? Allah. Melalui apa? Melalui pasukannya. Siapa pasukannya? Tuh, banyak. Inna junudallahi la yuhsa. Pasukan Allah itu nggak bisa dihitung, banyak sekali. Subhanallah. Saat menjelang sore, tiba-tiba hujan deras. Hujan. Begitu hujan tiba, deras sekali hujannya, langsung ada banjir bandang di sana. Banjir, dan jasad Asim ini dibawa oleh air tersebut, dikejar oleh orang kafir. Jasadnya lebih cepat dibawa oleh air tersebut, dan masuklah ke dalam satu lubang yang ada di padang pasir itu, tertutup, terbawa air, dan sampai hari ini tidak tahu di mana kuburannya Asim. Maka siapa yang telah menguburkannya Asim? Malaikat. Hari ini kita tahu Hanzalah dimandikan malaikat, Asim bin Sabit yang dikuburkan malaikat. Masya Allah. Lihat bunda, kalau kita menjaga agama Allah, menjaga syiar Allah, maka Allah akan menjaga kita. Nggak usah jauh-jauh, kemarin saja pengalaman di 212, iya kan? Mencintai Quran, menjaga Quran, Allah jaga semuanya kan? Masya Allah. Kenapa? Air hujan itu pasukan Allah. Air hujan pasukan Allah. Begitu pas waktu harus wudhu, karena mungkin dari subuh, bahkan dari jam 6, saya duduk di situ dari jam setengah 8. Mungkin sahabat-sahabat kami juga sudah ada yang mengeluarkan angin, sudah batal. Bayangkan 7 juta kalau wudhu, gimana antrinya itu. Allah katakan seolah-olah, enggak usah perlu antri, aku turunkan hujan aja biar wudhu di tempatmu. Masya Allah, berhujan, bener-bener dahsyat hujannya itu, bener-bener dahsyat. Orang saya di situ, ya Rob ini hujan, jatuh air tuh langsung ngalir, jatuh air tuh langsung, ya Rob, wudhu. Masya Allah, nyamannya dengan air hujan ini. Setelah itu apa? Allahu Akbar, selesai. Begitu khutbah, luar biasa. Selesai khutbahnya, lagi kutub nazilah ini, hujannya seolah-olah memberikan kekhusyuan kita mendengarkan kunut tersebut. Hujannya rintik, gitu ya, lagi kunut. Masya Allah, nyaman sekali. Begitu selesai Jumatan, hujan juga selesai. Pulang enggak hujan lagi. Luar biasa ini Allah subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Kenapa? Junudallahi la yuhsa. Lagi datang ke sana, panas enggak, panas dingin enggak, gimana gitu ya, panas sedikit, hujan dikit, panas dikit, hujan dikit, kayak nyaman. Makanya waktu orang mukminin perang Badar yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, iya, waktu orang mukminat perang Badar, iya, di zaman perang Badar apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berikan hujan yang apa? Yang rintik-rintik itu, sehingga orang pada tidur semuanya. Masya Allah, saat dengan khutbah hujan itu pelan-pelan, orang bukan pada tidur semuanya, khusyuk mendengarkan khutbah yang ada, nyaman, nikmat, luar biasa, tenang teduh. Junudallahi la yuhsa. Walaupun ada orang mengatakan, wah itu mah aksi ini, belum tahu mereka, belum tahu gimana yang sebenarnya, gimana sebenarnya. Iya, harus tahu apa yang sebenarnya dan apa bagaimana sebetulnya, karena ini berkaitan dengan Quranul Karim. Iya, jangan mau dibohongi dengan air mata. Iya, iya,
Iya bunda, iya kesana larinya. Saiful Jamil aja nangis, iya, lebih keren waktu di itu. Iya, Saiful Jamil juga nangis, semuanya juga nangis. Tapi berapa banyak orang yang nangis karena dia dulu, iya. Nah, pokoknya jalanin aja, terbaik ya Rabb, berikan saja, serahkan semuanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya mengawalnya dan berdoanya bunda. Lihat selanjutnya, Asim bin Sabit jasadnya hilang. Siapa yang menguburkan? Malaikat. Kok bisa malaikatnya? Diutus oleh Allah. Penghargaan buat siapa? Buat Asim bin Sabit. Kenapa? Karena dia menjaga agama Allah, maka Allah jaga dia. Bunda, kalau jaga sama Allah, Allah akan jaga kita. Jaga cinta kita ke Allah, Allah akan menjaga cintanya ke kita dunia akhirat. Masya Allah, luar biasa. Jaga waktu kita untuk di jalan Allah, maka waktu inilah kelak di akhirat akan menjaga kita. 1 jam kita duduk di Rumil, 15 menit kita duduk di Rumil, 1 menit kita duduk di Rumil. Selama dalam perjalanan itu sudah dihitung majelis taklim bunda. Ibu lagi jalan, jalan, itu sudah pahala majelis taklim. Niatnya itu sudah sampai. Mahal banget. Begitu nyampe pas, Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Pas apa? Saya pas datang, pas selesai. Masya Allah. Pas saya keluar, saya pas datang, pas saya datang, pas Abi keluar. Iya, pas juga. Nih ya. Datang, pas saya datang, pas Rumil kosong. Pas semuanya. Semuanya pokoknya injekin dulu ke majelis, semuanya dipas-pasin aja bunda. Iya. Kalau yang nama majelis taklim itu sedikit, Asim bin Sabit membunuh semua. Maka kejar 2.000 punten, mundur yang 700 mundur, berarti sudah mundur, ini kalah semuanya, nggak bisa menghadang dari kekuatan siapa? Hamzah yang ada, dan Rasulullah ada di situ, ada ikut berperang. Dan saat itu Khalid bin Walid dengan mengatakan, udah nggak bisa, kuncinya mau masuk ini nggak ada, sudah ini jaga terus. Maka Khalid bin Walid yang tadinya mungkin ya di sebelah sini ngintipnya, sekarang sudah dalam perjalanan kemari, ingin kemana? Balik, ingin balik, karena udah 3 kali coba, gagal. Begitu ini semua berlari, orang kafir berlari, orang mukmin menunggu tetap di sini, dan di situ ada beberapa jenazah orang kafir. Disiapkan, diambil ya. Itu yang jaga panah ngelirik kemana? Udahan perangnya tuh, udahan. Itu lagi apa? Lagi ngapain? Satu orang lagi bagi-bagi, lagi didata. Emang kemarin di 412 bukan ini? Subhanallah, lagi bagi-bagi nih. Lihat ke belakang, turun yuk. Para Rasulullah bilang apa? Jangan turun, kata Rasulullah. Mereka akhirnya turun. Yang tersisa di sini hanya beberapa orang, hanya 3 orang. Di mana? Di tempat pemanah itu hanya 3 orang. Khalid bin Walid begitu ke sini, dia bilang, kosong. Balik lagi Khalid bin Walid. Muter Khalid bin Walid dengan pasukannya, dengan gagahnya, dengan galaknya, dengan luar biasanya masuk pasukan itu. Begitu Khalid bin Walid masuk sini, apa gunanya 3 orang? Nggak bisa. Sebagian lagi Khalid bin Walid ini pondan, begitu masuk kemari teriak dengan sekeras-kerasnya, U'lu Hubal. Kalimat yang sangat keras sekali. U'lu Hubal. Kalau kita katakan Allahu Akbar, Allah yang agungnya, Allah. Kalau U'lu Hubal, tinggikan nama Hubal yang tinggi, Tuhan mereka. Di sini begitu Khalid bin Walid teriak dengan pasukannya, U'lu Hubal, terdengar oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan mengatakan Khalid sudah menguasai belakang, diteriakkan oleh Abu Sufyan, balik. Maka yang 2.000 balik lagi. Subhanallah. Ikrimah yang bawa 700 mendengar, balik lagi. Dan sebagian orang yang 300 ini ternyata di situ sudah siap beberapa pemanah. Naik ke bukit ini, di sini habisin orang mukmin di situ. Sekarang terbalik situasinya.
faudah, kesulitan yang terjadi di sini sampai Abdurrahman bin Auf melihat bapakku sebenarnya bukan dibunuh oleh orang kafir, terbunuh oleh sahabat. Karena nggak tahu mana lagi nih, mana musuh, udah bercampur sekarang ini. Memangnya sekarang kalau lagi perang itu seragamnya beda-beda. Iya, tentara beda, ini beda gitu kan. Kalau dulu mah nggak ada yang beda, sama aja dulu pejuang Indonesia, kemerdekaan kita, punten, pasukannya, seragamnya ada punya seragam? Nggak ada. Sekarang majelis taklim aja seragam. Iya. Punten, bukan apa-apa. Ini punten kenyataan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saat itu faudah, kesulitan. Maka dalam kesulitan inilah Allahu Akbar, orang-orang mukmin diuji dengan setegas-tegasnya, diuji dengan kenyataan yang ada di sini. Saat itulah kesulitan menimpa kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada Hamzah, kepada Mus'ab bin Umar, sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Dan sahabat ini ada yang lari ke Madinah. Susah, harus ke Madinah. Susah, akhirnya lari ke Madinah. Tapi Rasulullah SAW tidak ke Madinah, Rasulullah bertahan di sini. Dan Rasulullah masuk ke dalam satu lubang yang disiapkan oleh seorang orang kafir. Iya, orang kafir Mukhairik. Ini adalah orang Yahudi, mencoba membuat lubang munafik. Semoga saja mudah-mudahan ada orang mukmin yang masuk ke lubang situ. Ternyata Rasulullah yang masuk di situ. Masuk di lubang situ, panah tinggal diarahkan ke lubang itu, berada di dalamnya. Sahabat yang tahu tentang itu hanya 20 orang sahabat yang mengelilingi Rasulullah SAW. Siapa yang mengelilingi Rasulullah 20 ini? Bagaimana wafatnya Hamzah? Bagaimana Khalid masuk? Bulan depan insya Allah kita lanjutkan. Iya, jadi bunda, bulan depannya insya Allah. Oh, tahun depan ya? Oh iya, tahun depan. Jadi kita atas tahun depan. Oh iya, tahun depan 2017 ya. Masya Allah, insya Allah tanggal 25 saya umroh, berarti hari Kamis tanggal berapa? Masih ada, kalau hari Kamis masih ada kajian, boleh. Hari Kamis masih ada kajian nggak nih? Tanggal 20 tuh ya? Enggak, kalau di Kemisnya, Kemis ini libur nih? Oh ini terakhir, berarti Kemis depan tidak ada kajian, iya. Kemis depan tidak ada kajian, namun insya Allah tahun depan kita sudah mulai kajian. Insya Allah 1 tahun kita nggak jumpa. Waduh, kangen banget, nggak tahu apa gimana ceritanya 1 tahun nggak ketemu. Ya, pasti saya nanti tambah kurus, ibu tambah kurus. Karena apa? Karena ingat sama kajian. Kenapa itu? Berita tentang Uhud keluar air, wallahu a'lam, tapi kawan-kawan saya menyatakannya begitu keluar gitu ya, keluar air di situ. Apakah memang air itu, wallahu a'lam. Nanti saya umroh ke sana, saya akan coba lagi untuk dicek dengan berita benarnya, karena ya lebih enak kita ngobrol langsung di sana saja, karena orang tinggal di situ nggak tahu kayaknya iya, apa mungkin di situ ada saluran air dimasukkan ke situ keluar, kita tidak tahu. Iya, apa memang di situ kan ada di Madinah juga ada air yang memang buatan dikeluarkan di situ. Kita nggak tahu seperti apa, ya. Namun insya Allah nanti kita akan cek semuanya. Insya Allah saya tanggal 25 mohon doanya, semoga umroh kami menjadi umroh yang mabrurah. Seperti biasa kita akan selalu doakan untuk bunda semua yang hadir di majlis ini selalu diberikan kenikmatan lahir batin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah. Selamat berlibur dan selamat menikmati taqarrubnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama liburan ini. Tolong rencanakan mau dibawa kemana keluarga kita selama liburan ini. Dekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada sanlat ikutin saja, walaupun hanya 3 hari 4 hari, biar anak itu lebih nyaman dan lebih nikmat. Ini saja bunda, mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi saya sampaikan jazakumullah khair ala husni istima'ikum, lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Sekaligus pengumuman, kalau ada kesempatan yang daerah-daerah Bintaro, di Bintaro sektor 3 kalau nggak salah ya, di masjid yang ada dekat